Halo Sobat Geninvest, kita bertemu lagi dalam program Geninvest Loser CGS International Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, dalam program ini kita akan membahas saham-saham yang masuk jajaran top gainers dan juga top losers ya, dalam periode kurang lebih sepekan terakhir atau 13-20 Oktober 2025. Kira-kira ada saham apa aja? Langsung aja kita mulai bahas ya. Ya, kita akan mulai dari saham yang masuk jajaran top gainers. Kali ini kita akan bahas saham Java. Jadi, Java dalam sepekan terakhir 13-20 Oktober 2025 berhasil mencetak kenaikan sebesar 11,57% weekly ya teman-teman ya. Dan apa sih kira-kira yang melatar belakangnya atau yang mendorong kenaikan harga Java? Faktor utamanya adalah pulihnya harga ayam broiler yang didukung dengan adanya inisiatif program Kaling dan juga percepatan dari program makan bergizi gratis ya, atau program MBG selaku program utama dari pemerintahan kita. Dan juga satu lagi yaitu penurunan biaya bahan baku. Nah, kira-kira seperti apa gambaran pergerakan harganya? Kita langsung ke chart aja ya sekarang. Oke, Java secara tren memang masih cukup bullish teman-teman ya. Bahkan dalam penguatan sepekan terakhir harganya mampu menembus resist kuatnya di level 2200 ya teman-teman. Dan perlu diketahui kenaikan Java ini boleh dikatakan memang signifikan ya. Dan yang perlu dikhawatirkan adalah satu hal, yaitu adalah resist ya. Jadi kenaikan Java sudah mendekati atau menyentuh level area resistance-nya ya, di sekitar level 2500 lah. Ya, jadi khawatir kalau level ini tidak berhasil ditembus nantinya, harga Java bisa berbalik arah ya, atau terkoreksi ya. Maybe bisa balik ke level 2200-nya ya, yang kemungkinan itu akan menjadi titik low atau bisa menjadi area yang spec buy atau re-entry yang menarik nanti di masa yang akan datang. Ya, namun jika 2500 tembus, maka Java berpeluang menguat hingga ke level 2600 atau bahkan 2700-nya. Oke, kita masuk ke saham yang masuk jajaran top loser. Kali ini ada saham Harum ya, di mana dalam sepekan terakhir 13-20 Oktober 2025, saham Harum ini terkoreksi sebesar 13,60% teman-teman ya, weekly ya. Jadi tren pelemahan harga batu bara yang bahkan kalau kita lihat angkanya secara year to date itu di 16,97% minus teman-teman ya. Seiring memang karena penurunan permintaan ya, kondisi oversupply dan juga pengaruh ketidakstabilan kondisi geopolitik ya. Kita tahu kan Harum ini memang bisnisnya adalah di batu bara dan juga di nikel juga ya, dan harga nikel pun secara trennya ya itu masih cenderung agak bearish ya teman-teman ya. Oke, nah kira-kira bagaimana kelanjutan dari pergerakan saham Harum? Kita langsung ke chartnya ya. Ya, secara trennya memang Harum ini boleh dikatakan masih cukup bullish teman-teman ya. Sempat terlihat memang ada pelemahan signifikan yang membawa harga itu kembali ke area supportnya di sekitar level 1000 sampai 1050 ya. Area ini bisa menjadi area yang potensial. Mengapa? Karena terbuka peluang untuk rebound ya, dan membuat harga bisa kembali ke level 1100 atau bahkan ke 1200-nya ya. Itu adalah potensi yang menarik. Namun bila mana level 1000 jebol, maka tone ke depannya atau outlook-nya bisa menjadi bearish atau transisi yang awalnya bullish mungkin akan sideways dulu atau menjadi bearish trendnya. Tapi menurut saya peluang bullishnya cukup menarik ya selama harga masih kuat di atas level 1000. Oke, demikian untuk Geninvest Losers kali ini. Thank you semuanya yang udah nonton, dan tentunya disclaimer on ya. Semoga cara ini bisa memberikan insight buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode atau periode berikutnya ya. Thank you semua sekali lagi. Bye-bye. Yang muda yang berinvestasi.